Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga dengan rahmat dan karunia tersebut kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dan kegiatan kita sehari-hari di kehidupan dunia ini. Salawat berserta salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam kepada kita umat manusia. Tidak ada satupun dari kebaikan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kebaikan itu agar kita ikuti. Sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari keburukan agar kita menjauhi keburukan tersebut. Ananda semuanya, santriwan dan santriwati Sekolah Tahfizul Quran Ibnu Taimiyah Bukit Tinggi, yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Pada kesempatan yang singkat ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada antum semuanya. Yang pertama, ananda semuanya yang semoga Allah rahmati kita semua. Seperti yang kita ketahui bersama bahawa negeri kita sedang ditimpa oleh suatu musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya juga negeri-negeri yang lain di belahan dunia sana tidak luput dari musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitunya dengan sebuah wabah, suatu penyakit yang orang menamakan dengan corona. Yang kita ketahui telah banyak memakan korban jiwa manusia, merusak tatanan ekonomi masyarakat dan juga sendi-sendi kehidupan masyarakat yang lainnya. Ananda semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala keburukan. Kita harus pahami bahawa ini penyakit merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-Nya. Yang mana dengan adanya penyakit ini, sebahagian besar manusia merasa takut tertimpa oleh penyakit ini, sehingga berbagai cara mereka lakukan untuk menjaga dirinya agar tidak tertimpa oleh penyakit ini. Akan tetapi, ini sudah merupakan satu ketentuan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sesuatu dari ketakutan, dari kelaparan, dari kekurangan harta benda dan jiwa, dan juga kekurangan buah-buahan, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang bersabar. Ananda semuanya, mesti kita sadari bahawa wabah ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang hidup di zaman ini, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yukhlaqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Rawahu Muslim. Allah telah menentukan takdir masing-masing makhluk sebelum diciptakan langit dan bumi 50,000 tahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Karena ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Ustaz menyarankan kepada kita semua, kepada ananda-ananda semua, agar bersabar dalam menghadapi cobaan ini. Karena di dalam peribahasa disebutkan man sabara zafira, siapa yang bersabar maka dia akan beruntung. Namun selain bersabar itu, kita juga harus berusaha menjaga diri kita, membentengi diri kita agar tidak tertimpa oleh musibah ini. Seraya kita terus berdoa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, serta kita harus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu
wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Ananda semuanya, mungkin keadaan kita belajar jarak jauh tidak disukai oleh sebahagian kita. Namun apa dapat dikata? Ini sudah merupakan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintahan kita. Maka ananda diharapkan bersabar dengan keadaan ini serta mematuhi himbauan dari pemerintahan kita, seraya kita tetap berdoa agar kejadian seperti ini cepat berlalu dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini dari negeri kita kaum muslimin. Ananda semuanya, yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada antum semuanya, bahawa kita telah melalui 2 bulan lebih dari semester 1 ini, dan tentunya telah banyak pelajaran-pelajaran yang kita terima selama ini. Dan sudah datang pula masanya bagi ananda untuk melaksanakan ujian. Maka pada kesempatan ini saya menghimbau kepada antum semuanya, janganlah waktu-waktu yang ada bagi antum di rumah antum gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Manfaatkanlah keadaan waktu yang kosong itu untuk mempelajari ilmu, mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang hafalan antum di rumah, agar kita dapat berhasil dalam menghadapi ujian nanti. Dan insya-Allah ujian akan kita laksanakan pada minggu yang akan datang, pada tanggal 21 sampai 25 September 2020. Sekali lagi saya harapkan kepada antum semua agar memanfaatkan waktu yang ada untuk selalu memurajaah hafalan, mengulang pelajaran-pelajaran agama ataupun pelajaran umum yang telah disampaikan kepada antum selama ini. Yang ketiga, saya sampaikan kepada antum ananda semuanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari keburukan. Selama di rumah ini, saya harapkan kepada antum semuanya untuk menunjukkan kepada keluarga antum apa yang telah antum pelajari selama ini dari kebaikan. Antum tampakkan di keluarga antum bagaimana sikap seorang muslim kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada lingkungan masyarakat sekitarnya. Karena inilah yang harus dicerminkan oleh setiap muslim kepada muslim yang lainnya. Karena tujuan agama ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk memperbaiki akhlak ataupun tingkah laku kita, baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain yang ada di lingkungan kita dan negara kita pada umumnya. Saya harapkan kepada antum, selama antum berada di rumah, bantulah orang tua antum dalam melakukan sesuatu yang bisa antum lakukan. Janganlah bermanja-manja, manfaatkan ini untuk melakukan kebaikan kepada orang tua antum. Dan yang terakhir, Ustaz harap pesankan kepada antum, jangan lupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, Ustaz harapkan sekali lagi kepada antum semuanya, santri Sekolah Tahfiz Quran Ibnu Taimiyah Bukit Tinggi, tetaplah bersabar, tetaplah bersemangat dalam mempelajari agama ini, karena itulah bekal kita nantinya dalam menjalankan ibadah dan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat antum pahami dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.